Shalom adik-adik, bertemu kembali dalam WTC Kids Online. Nah, apa kabar adik-adik? Kak Yudi harap semuanya sehat-sehat saja dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang berjudul Kuatkan Dirimu di Dalam Tuhan. Nah, Kak Yudi juga bawa tisu. Ini tisu seperti hidup seseorang yang hancur, berkeping-keping karena ada penderitaan, ketakutan, sakit. Wah, hancur ya adik-adik ya. Ya, nah hari ini kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Lalu kita bawa hati kita, hidup kita yang hancur ini, kita datang sama Tuhan. Kita mau kuatkan hati kita, kuatkan diri kita di hadapan Tuhan, sampai nanti Tuhan berikan kita pemulihan. Nah, ada isu yang sudah dipulihkan. Seperti ini adik-adik, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Siapkan hati kalian, oke? Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan dan kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama supaya hari ini semuanya diberkati Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan sudah memberkati kami, memberi kami kesehatan. Sekarang kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk kami memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memuji menyembah Tuhan. Siapkan hati kalian, siapkan diri kalian. Kita bertepuk tangan, kita pakai gerakan supaya kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Ya, pasti kalian pernah merasakan kasih Tuhan kan? Kasih Tuhan itu begitu manis dan indah. Yuk kita nyanyi lagi nih. Kasih Yesus manis dan indah.
kasih Yesus dalamku. Ya, itulah kasih Tuhan yang manis dan indah, dan semakin hari semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Betul kan? Betul sekali Kak. Iya. Nah, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Bapa, Engkau baik, selalu baik dalam hidup kita. Sangat baik dalam hidup kami. Engkau selalu mengasihi kami. Bapa, Engkau baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat-saat terberat seperti saat ini Tuhan, Bapa, Engkau tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bapa, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami mengerti, sekalipun kami masih kecil. Ajari kami juga boleh melakukan firman-Mu. Mari buka hati kami, beri kami pikiran yang fokus, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ketika hidup menjadi sulit, kebanyakan orang cenderung menyerah pada kekecewaan. Mereka menyerah dan mengasihani diri sendiri, dan mereka ingin orang lain merasa kasihan pada mereka juga. Mereka ingin seseorang untuk datang, merangkul mereka, memberi mereka senyum, meyakinkan, dan memberitahu mereka bahwa semua akan baik-baik saja. Itu baik jika kita memilikinya. Tapi sayangnya hidup tidak selalu seperti itu. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kehidupan pun tidak berjalan seperti itu untuk Raja Daud. Tidak lama sebelum Daud menjadi raja, ia melalui masa yang sangat sulit dalam hidupnya.
Daud dan pasukannya pulang dari pertempuran dan menemukan kota mereka benar-benar dihancurkan oleh api. Mereka tampak terkejut dan hancur hati. Rumah semua orang termasuk Daud dibakar dan musuh telah mengambil keluarga mereka untuk ditawan. Orang-orang itu sangat marah. Mereka menangis sampai mereka tidak memiliki kekuatan lagi, adik-adik. Kemudian adik-adik, dalam kesedihan mereka, orang-orang tentara Daud mulai berbalik melawan Daud. Mereka bahkan berbicara hendak melempari dia dengan batu sampai mati. Adik-adik, dapatkah kamu membayangkan bagaimana perasaan Daud saat itu? Dia pasti benar-benar kewalahan dan putus asa. Rumahnya hancur, keluarganya ditawan, dan kemudian orang-orangnya sendiri yang kini berbalik menyerang dirinya. Dia bisa dengan mudah hanya duduk di sana. Rumahnya hancur, adik-adik. Keluarganya ditawan dan kemudian orang-orangnya sendiri yang kini berbalik menyerang dirinya. Dia bisa dengan mudah hanya duduk di sana, merasa kasihan pada dirinya sendiri dan menyerah pada kekecewaan. Tapi dia tidak melakukan itu. Di sanalah, di tengah-tengah kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan kekecewaan, ia memilih untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Samuel 30 ayat 6. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Daud memilih untuk bangkit dan ia menguatkan dirinya di dalam Allah. Segala puji bagi Tuhan karena Dia telah mendengar teriakanku minta ampun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan saya ditolong. Adik-adik, Daud tidak menunggu orang lain untuk menguatkan dia. Dia menguatkan dirinya dalam Tuhan. Ketika kamu dihadapkan dengan kekecewaan, kamu perlu melakukan hal yang sama seperti yang Daud lakukan. Kamu perlu menguatkan diri dalam Tuhan. Kamu tidak bisa menunggu orang lain untuk menguatkanmu. Kamu harus menjadi orang-orang yang bangkit dan pergi kepada Tuhan. Kamu harus menjadi orang-orang yang berdoa dan memanggil nama Yesus. Kamu harus menjadi orang-orang yang memberitahu kepada Tuhan betapa engkau membutuhkannya dan minta bantuannya untuk situasimu. Terkadang baik untuk mendapatkan dorongan dari orang lain. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi orang pertama yang selalu kamu temui adalah Tuhan. Kau tidak dapat menghentikan hidupmu sementara kau menunggu seseorang untuk datang dan menarikmu keluar dari hatimu yang buruk. Kamu tidak bisa menunggu orang lain untuk menguatkanmu. Lakukan sendiri. Kuatkan dirimu dalam Tuhan seperti Daud. Adik-adik, Daud tidak menunggu siapapun untuk menguatkan dia. Dia bertemu dengan Tuhan dan menemukan apa yang harus ia lakukan. Ayo, semua kita akan pergi dan selamatkan keluarga kita kembali. Daud mengumpulkan pasukannya dan pergi untuk menyerang musuh. Mereka semua menginginkan istri dan anak-anaknya mereka kembali. Satu-satunya alasan yang mungkin adalah karena Daud tidak membuang-buang waktu dan ia tidak menunggu orang lain untuk menguatkan dia. Dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Adik-adik, kita harus belajar dari Raja Daud. Kuatkanlah dirimu di dalam Tuhan. Hidup Ella tampak cukup sempurna, adik-adik. Ella tinggal di sebuah rumah yang indah, besar, dengan seorang ayah yang sangat menyayangi dia. Sementara mamanya sudah lama meninggal. Setiap malam mereka akan melakukan hal favorit kesukaan Ella, yaitu makan malam bersama sambil bercerita tentang apa yang mereka lakukan hari itu. Tapi suatu malam segalanya berubah. Ella dan ayahnya saat sedang duduk makan dan saat mereka sedang bercerita tentang hari mereka, tentang apa yang mereka lakukan hari itu, tiba-tiba pintu depan rumah mereka ditendang, terbuka lebar. 4 orang pria dengan topeng hitam datang menyerbu ke rumah mereka sambil berteriak, "Angkat tangan! Ini adalah perampokan! Jangan bergerak, atau kami akan membunuh kalian!" Para perampok menangkap Ella dan ayahnya
mendorong mereka ke lantai, mengikat tangan mereka di belakang punggung mereka. Sambil menangis, Ella berkata, "Papa, Ella takut. Apakah mereka akan membunuh kita, Papa?" Dengan sedih, Papa Ella berkata, "Ella, tidak ada yang bisa Papa lakukan." Apakah kamu pernah mendengar perkataan seperti itu, adik-adik? Seperti yang Papa Ella katakan, tidak ada yang bisa Papa lakukan. Atau teman-temanmu juga berkata, tidak ada yang bisa aku lakukan. Mungkin beberapa dari kalian memiliki seorang guru di sekolah yang selalu merendahkanmu setiap waktu. Dan kamu pulang dan memberitahu ibumu, berharap untuk dikuatkan oleh ibumu. Tapi apa jawaban ibumu? Tidak ada yang bisa Mama lakukan, Nak. Atau mungkin kamu begitu marah pada malam karena kamu hanya mendengar teriakan demi teriakan karena tetanggamu berantem di malam itu. Lalu hari berikutnya di sekolah kamu mendatangi temanmu dan berharap mereka pun akan menguatkanmu. Tetapi apa yang mereka katakan hanyalah, tidak ada yang bisa aku lakukan. Bagaimana dong? Orang-orang tidak akan selalu dapat menguatkanmu, adik-adik. Tetapi ada satu pribadi yang dapat melakukan itu semua, yaitu Yesus Tuhan. Kamu tidak harus menunggu teman atau keluargamu untuk menguatkanmu. Kamu yang harus bergerak menguatkan dirimu di dalam Tuhan. Adik-adik, tidak ada yang bisa ayah Ella lakukan dengan perampokan yang terjadi di rumah mereka. Ella begitu takut. Semua bisa ia lakukan hanyalah duduk dan menangis, sementara para perampok mencuri semua barang berharga mereka. Keesokan harinya di sekolah, Ella terlihat tidak seperti biasanya. Dia duduk diam di meja. Dia tidak bisa fokus pada pelajaran di sekolah. Sementara hari terus berlanjut, pelajaran terus berjalan, dan dia mulai mendengar semakin banyak anak-anak mulai mencari tahu tentang perampokan yang terjadi malam sebelumnya. Bahkan beberapa anak-anak yang tidak suka kepada Ella mulai berbicara dan mulai berbisik dan mulai membicarakan hal itu di kelas mereka. Bahkan mereka mulai mentertawakan Ella. Ella mendengar mereka berbisik dan cekik-cekikan, dan itu membuat Ella sangat marah. "Kenapa kalian tertawa?" katanya sambil berbalik. "Ini tidak lucu. Tidak lucu. Kalian jahat." Ella sangat marah dan sakit hati dengan apa yang teman-teman katakan tentang dia. Ella sangat ingin berlari pulang secepat mungkin, tapi tidak bisa karena jam pelajaran di sekolah belum selesai. Begitu bel sekolah berbunyi, Ella langsung bergegas mengambil tas dan bergegas pulang. Dan ketika Ella sampai di rumah, dia berlari secepat mungkin menjumpai papanya dan mulai menjelaskan kepada papanya apa yang terjadi, tentang semua anak-anak di sekolahnya yang mulai mengolok-olok dirinya. "Mereka semua jahat, Papa. Mereka jahat." Dengan lembut, ayahnya berkata kepada Ella, "Ella, pergilah berdoa dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan semuanya." Adik-adik, kamu pun perlu melakukan hal yang sama seperti yang Papa Ella sarankan kepada Ella. Ketika kamu memiliki begitu banyak rasa sakit dan luka dalam hatimu, segeralah curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ya, carilah tempat yang tenang dan ceritakan kepada Tuhan semua masalahmu, semua yang kau butuhkan, semua yang kau alami hari-hari ini. Ceritakan kepadanya apa yang menyakitimu. Katakan kepadanya bagaimana orang-orang mulai memperlakukanmu. Adik-adik, dalam kitab Mazmur 34 ayat 18 dikatakan bahwa
Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Adik-adik, bila kamu mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, Tuhan dekat. Tuhan sangat dekat. Dia ada di dekatmu. Dia ada di sisimu. Dia mendengarkanmu. Dan dia akan menjawab doa-doamu. Dia akan menjawab doa-doa mama papamu. Dia akan menjawab semua kebutuhanmu. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkanmu. Tuhan akan menguatkan papa mamamu. Tuhan akan menguatkan kita semua. Ingat, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan jawaban. Ella melakukan saran papanya untuk berdoa. Dan setelah itu Ella merasa jauh lebih baik. Lalu Ella mulai memutuskan untuk pergi ke rumah teman baiknya untuk menonton film bersama. Di dalam perjalanan, Ella berhenti di sebuah toko untuk membeli beberapa makanan ringan. Sementara ia sedang berpikir memutuskan makanan dan minuman apa yang mau dia beli, dia mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Angkat tangan! Angkat tangan semuanya! Ini adalah perampokan!" Ya adik-adik, itu ternyata suara perampok yang sama yang dia dengar malam hari saat rumahnya dirampok. Jantung Ella mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Dia gemetaran. Ella tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ella begitu takut. Saat Ella bersembunyi di balik rak, dia mulai ingat apa yang telah papanya ajarkan dan apa yang selalu ia pelajari di gereja, yaitu kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Tuhan, tolong bantu Ella. Bantu Ella Tuhan. Sambil berbisik dengan rasa takut. Begitu Ella mulai merasa tenang, Ella ingat bahwa dia punya handphone di sakunya. Pelan-pelan dia mulai memutar 911. Seorang wanita dengan suara ramah berkata, 911, apakah keadaan daruratmu? Tolong bantu lokasi. Ella berkata, aku di toko di sudut jalan, dapat perampok di sini. Tolong datang dengan cepat ya. Segera Ella menutup telepon genggamnya sambil menunggu dengan rasa cukup takut. Tapi tidak lama kemudian dia mendengar suara sirene polisi. Betul saja adik-adik. Polisi datang menyerbu ke dalam, menangkap 4 perampok tersebut, memborgol mereka dan mendorong mereka masuk ke dalam mobil mereka. Lalu perwira polisi berkata kepada Ella, "Oh, pasti kamu Ella ya, yang menelpon dan melaporkan perampokan ini, betul?" "Iya Pak Polisi, aku yang menelpon." "Bagus, kamu sudah melakukan hal yang sangat berani. Kamu hebat nak. Dan ini ada hadiah untukmu." Sambil menyerahkan hadiah ke sebuah amplop kepada Ella, petugas polisi itu pun mulai meninggalkan Ella. Waktu Ella buka isi amplopnya, wow, ada beberapa ratus $100 di dalamnya sebagai hadiah karena Ella sudah berani bertindak. Nah adik-adik, satu-satunya alasan Ella mampu melakukan semuanya itu sendiri karena ia berhasil menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Ella tidak menunggu lama untuk orang lain melakukan sesuatu. Ella tidak menunggu orang lain untuk menguatkan Ella. Itu pun yang harus kita lakukan adik-adik. Jangan menunggu guru untuk menguatkan kita. Jangan menunggu orang tua kita untuk menguatkan kita. Jangan menunggu teman kita untuk menguatkan kita. Jangan menunggu guru sekolah minggu kita untuk menguatkan kita. Segera apapun yang kita alami, sakit hati, datanglah segera kepada Tuhan.
curahkan isi hatimu kepada Tuhan dan izinkan Tuhan menguatkanmu. Dan percayalah adik-adik, kamu bisa melakukannya seperti Ella lakukan. Dan mulai sekarang, berdoalah dan katakan kepada Tuhan, curahkan semua isi hatimu. Halo adik-adik, hari ini Kak Daniel akan ajak adik-adik semua untuk main game. Games yang pasti seru banget. Nih adik-adik, mau tahu caranya nggak? Mau tahu nggak? Hah? Apa? Ya, di sini Kak. Nah, caranya adalah adik-adik harus punya keranjang seperti ini. Keranjangnya besar, lalu juga ada barang-barang yang kecil, misalnya boneka, bola juga boleh, atau apa aja deh. Yang penting bisa buat main games hari ini. Oke? Kalau adik-adik sudah bisa, sudah siap, ayo semuanya siapkan semuanya. Papa mama, ayo bantu anak-anaknya, adik-adik semua untuk main game. Nah, ini akan seru sekali. Diana siap? Siap. Oke, adik-adik papa mama, ayo bantu adik-adik semua, anak-anaknya untuk main game seperti ini. Gampang banget, seru banget. Ayo, cepat. Ayo Kak Diana. Siap Kak Daniel? Siap, satu, dua, tiga. Tangkap ya. Dapat Kak. Satu lagi. 1, 2, 3. Iya, dapat Kak. Oh, hebat nih Kak Daniel. 1, 2, 3. Udah dapat Kak. Lagi ya. Iya. Lagi. Oh my god. Lagi. Lagi. Satu lagi. Terakhir Kak. Dapatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya nggak dapat. Tapi nggak apa-apa. Adik-adik pasti lebih bisa dari Kak Daniel. Main games. Ayo buat hati kita ceri. Sukacita. Ya, kalian sudah mendengar firman Tuhan supaya kalian menguatkan diri kalian di hadapan Tuhan. Jangan pengen lagi, jangan merasa butuh orang lain terus, tapi kita datang sama Tuhan ketika ada masalah dalam hidup kita. Ketika kita ada persoalan, kita datang sama Tuhan dan kita kuatkan diri kita. Di dalam Tuhan kita memiliki kekuatan yang baru. Kalau kamu ada yang merasa sakit, merasa lemah, yuk kita sama-sama berdoa. Ayo dia akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Supaya kami selalu datang sama Tuhan. Ketika kami ada masalah, ketika kami ada ketakutan, ketika kami ada persoalan yang berat, kami tidak lari kepada manusia, tapi kami datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini juga aku berdoa buat adik-adik kami yang sedang ada masalah, yang sedang sakit, yang sedang takut. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami mau akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah perjumpaan kita dalam WTC Kids Online hari ini. Kami berharap kalian tetap ada di rumah, mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan membantu mama papa. Tuhan memberkati, sampai bertemu minggu depan. Haleluya.